Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Pada season kali ini kita akan menanggapi video yang sedang viral sekali. Di sana dipertunjukkan para jamaah menyanyi lagu Indonesia Raya di dalam masjid sebelum melaksanakan sholat tarawih. Nah, tentu saja di kalangan masyarakat ini menjadi satu polemik, satu perbincangan, dan seperti biasa Indonesia kalau ada seperti ini kebanyakan itu menghujat, jadi tidak mau menyikapi dengan sikap yang lebih ilmiah seperti itu. Belum jelas di mana letak persisnya jamaah ini melakukan aksinya, di kota mana, di kecamatan mana, di kabupaten mana, belum jelas provinsinya mana, tapi yang jelas itu di Indonesia ya. Dan saya kira dari beberapa info yang saya dapatkan, video ini itu dibuat atau kegiatan seperti itu dibuat kemudian diunggah untuk mempertunjukkan betapa mereka itu mencintai tanah air kita, mencintai Indonesia seperti itu, dan ekspresinya diluapkan dalam bentuk seperti itu. Ya, mungkin banyak dari kita yang menganggap itu adalah hal yang keliru, karena sholat tarawih adalah satu peribadahan yang sangat sakral sekali, dan ketika ada pencampuran hal-hal yang ya ada kontroversialnya seperti ini, maka akan menjadi kesan yang tidak baik di kalangan masyarakat, utamanya bagi mereka-mereka yang beragama non-Islam. Pasti menganggapnya, oh, agama Islam itu dalam peribadahannya ternyata bisa dipermainkan seperti itu. Baik, kita akan fokus kepada bagaimana sebenarnya hukum dasar menyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Ini yang pengen saya tanggapi, pengen saya bahas. Karena kita belum tentu mengetahui apa dan persisnya itu bagaimana kegiatan itu bisa dilakukan. Apakah memang sekedar itu main-main, atau itu hanya sekedar ekspresi untuk menampilkan betapa kita mencintai tanah air, atau sebelumnya ada cekcok kan juga bisa. Apakah di situ videonya dibuat kemudian kegiatan seperti itu dilakukan sebelumnya ada gesekan atau bagaimana, ya kita juga kurang tahu. Karena dari beberapa sumber yang saya cari, yang saya peroleh, itu belum menunjukkan satupun dari latar belakang apa video itu ada, kegiatan itu ada, kemudian di mana letaknya itu juga banyakkan belum ada yang tahu. Bahkan media-media besar yang sempat mengupload tuh belum tahu, malah mereka semua ikut mempertanyakan. Nah, jadi saya tidak mau mempermasalahkan itu ya. Kita fokus kepada bagaimana sebetulnya kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam masjid seperti itu ya sahabat. Ya, kita bukan kok keluar dari permasalahan ini, tapi kita mencoba untuk membahas lebih ilmiah lagi lah seperti itu. Kita pilah-pilah dulu sebelum kita menghukumi itu, apalagi kita langsung katakan sesat. Oh, nanti dulu, masalah sesat, masalah dosa nanti dulu, karena ya ini adalah tentu tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, tetapi Nabi pun apakah melarang ya kegiatan semacam ini. Dan ternyata di sini saya menemukan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, redaksinya seperti ini: Asyi'ru bimanzilatil kalami fahusnuhu kahusnil kalam wa qabihuhu kaqabihil kalam. Jadi artinya syair itu hukumnya seperti ucapan ya, syair. Dan kita tahu Indonesia Raya ini syair ya,
adalah sebuah lantunan lagu, lantunan susunan dari kata-kata yang dilakukan, kemudian itu bisa kita anggaplah di sini sebagai syair. Maka syair yang baik seperti ucapan yang baik dan syair yang buruk seperti ucapan yang buruk. Lah, syair ini tergantung bagaimana isinya. Kalau baik ya berarti syair itu baik. Kalau buruk isinya, buruk maksudnya, itu ya syairnya itu buruk seperti itu. Nah, itu hukum asalnya ya. Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh, kita samakan persepsi dulu. Ini kan berarti jelas-jelas lagu Indonesia Raya tidak ada yang unsurnya buruk, karena ini merupakan satu lagu yang menjadi ciri khas kita di Indonesia. Nggak ada yang mengatakan lagu Indonesia Raya itu buruk, nggak ada. Karena itu adalah berisi yang hal-hal yang positif seperti itu. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan satu hukum bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau syairnya lagu Indonesia Raya itu baik ya. Jadi hukumnya boleh untuk dilantunkan seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah melantunkannya ini di masjid. Nah, di sini ada khilaf. Kalau dari kalangan para ulama itu ada khilaf melantunkan syair di masjid, karena tentu saja hukum dasar masjid itu digunakan untuk beribadah seperti itu ya. La masjidun ussisa alat taqwa, seperti itu. Untuk kita beribadah, membaca Al-Quran, sholat di sana. Nah, khilaf dari para ulama ini dibagi menjadi dua, secara keseluruhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengatakan tidak masalah melantunkan lagu itu di masjid, tidak masalah, tidak masalah. Yang kedua, haram. Nah, ini jelas haram. Jadi khilaf. Nah, di sini bukan otoritas kita untuk mengatakan ini haram, ini boleh, seperti itu ya. Ini kita belum memiliki otoritas untuk itu, tapi kita hanya menyampaikan dasar hukumnya saja. Baik, jadi di sini saya punya catatan. Kemudian menyanyikan lagu-lagu seperti itu tadi ya di masjid itu tidak masalah. Satu ulama mengatakan tidak masalah. Nah, namun bila menyanyikan di masjid ini justru malah nanti menimbulkan kegaduhan, mengganggu orang yang beribadah lain, itu jelas haram. Jadi secara keseluruhan yang menjadi sebab haram utamanya itu mengganggu yang lain, seperti itu ya. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, karena masjid itu memang digunakan ya untuk beribadah, seperti itu. Kemudian alasan untuk yang mengatakan boleh ini berpandangan bahwa yang penting adalah isi lagunya. Jadi yang menjadi titik poin kebolehannya ini kita lihat isi lagunya. Bila isi lagunya baik, maka boleh-boleh saja dinyanyikan di masjid. Bila tidak baik atau ada unsur keharamannya, maka tidak boleh. Selain itu juga terdapat hadis yang membolehkannya. Nah, jadi ada hadisnya di sini yang memperbolehkan. Yang pertama ini hadisnya ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li hasana mimbaron fil masjidi fayaqumu alaihi yahju man qala fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyediakan mimbar di masjid untuk penyair Hasan bin Sabit. Lalu Hasan berdiri di mimbar itu menyindir orang-orang yang membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ya
hadis yang menyatakan bahwa dulu Rasulullah juga memberi kesempatan kepada Hasan bin Sabit untuk melantunkan sebuah lagu di masjid. Nah, itu poinnya di situ. Kemudian yang menyatakan boleh tapi makruh, ya, boleh tapi makruh, itu ini disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saya bacakan langsung, yang artinya diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sungguh beliau mencegah menyanyikan syair-syair di masjid. Mencegah, bahasanya mencegah, tapi arahnya tidak ke haram, ini lebih ke makruh, ya. Kemudian ini ada tambahan lagi, merujuk sebagai pendapat ulama, hadis yang melarang diarahkan pada kondisi di mana menyanyikan lagu di masjid terlalu membuat ramai dan mengganggu orang yang beribadah di dalamnya. Sementara hadis yang membolehkannya diarahkan pada selain kondisi tersebut. Nah, jadi alasan yang tidak memperbolehkan ini karena mengganggu orang lain, seperti itu, ya. Nah, ini di dalam kitabnya Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani atau Ibnu Hajar al-Asqalani terkenalnya, di dalam kitab Fathul Bari. Jadi di dalam kitab Fathul Bari, ini ada redaksi seperti ini. Fal jam'u bainaha wa baina hadisin. Baina hadisil babi ayyuh mala. An-nahyu ala tanashudi asy'aril jahiliyah wal mubtilina wal ma'dzunu fihi ma salima min dalika wakila al manhiyu anhu ma idza kana atanashudu ghaliban alal masjidi hatta yatasyaghalu bihi man fihi. Jadi yang artinya maka kompromi antara hadis-hadis yang melarang menyanyikan syair di masjid dan hadis-hadis yang ada pada bab menyanyikan syair di masjid adalah larangan tersebut diarahkan untuk syair-syair yang jahiliyah dan orang-orang batil. Sementara yang diperbolehkan adalah untuk selain syair-syair tersebut. Jadi di sini jelas, ya, ada perkhilafan dari para ulama yang kita perlu perhatikan di sini. Jadi mari kita sikapi kejadian yang semacam ini dengan lebih dingin lagi, ya. Kita tidak semena-mena apalagi menghujat, ya. Mungkin ada alasan lain mereka melakukan itu, kita juga belum jelas, itu yang utama, kecuali jika mereka sudah mengatakan atau memberikan satu gambaran yang jelas seperti itu, kenapa mereka melakukan itu, apa alasannya, apa motifnya, seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi sekitarnya, itu kan yang perlu kita perhatikan, ya. Tapi ya walau bagaimanapun juga tetap, ya, kita jangan melakukan hal-hal yang sekiranya itu menjadi pandangan yang tidak baik terhadap orang lain kepada kita, seperti itu, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.